Cara menguasai sistem kerja sirkuit primer dan sirkuit sekunder dari sebuah power supply switching. Jadi teman-teman, kita harus kuasai strukturnya. Dalam hal ini konsep-konsep dasarnya seperti blok primer, blok sekunder, dan ada beban. Nah, di sini kita pilah-pilah sendiri ya teman-teman ya. Kita yang menentukan. Kita lihat ini sebuah modul yang akan kami jadikan simulasi. Nah, bagi teman-teman pemula ini akan sangat sulit ya. Setelah kita balik seperti ini, kalau kita dekatkan lagi, kalau kita belum memahami, belum mengerti, kita akan memulainya dari mana nih? Kita akan melakukan pengukuran tegangan atau melakukan reparasi di bagian yang mana, seperti itu ya. Jadi setelah kita pahami, kita harus pahami kan, kita harus pahami struktur dari modul ini, sehingga dalam melakukan perbaikan kita tidak akan kebingungan ya. Jadi ini kalau kami dekatkan seperti ini, dan kalau kita tidak mengerti, sedekat apapun pasti kita tidak akan paham. Ini seperti ini ya, ini titik-titik solderan ini apa, kaki apa, komponen apa, kan begitu. Nah, tujuan konten kami kali ini untuk membahas masalah ini. Oke, kita mulai dari sini yang garis biru ya. Ini garis biru, kami garis membatasi. Ini kami batasi satu blok dulu nih. Nah, ini ya. Sampai di sini kita satu blok ya. Kita sudah menemukan satu blok. Dan kita akan membuat blok lagi ya. Kita akan membuat satu blok lagi. Jadi blok-blok ini kita yang buat teman-teman ya. Ini terlalu kecil garisnya, kita akan ya, yang ini ya, kita ganti dengan garis yang besar ya, seperti ini ya. Nah ini. Nah di sini kita yang menentukan teman-teman ya. Jadi sudah dua blok seperti ini ya. Ya. Kemudian satu lagi blok kita buat seperti ini. Nah, ini ya. Jadi modul ini kita harus kuasai dengan dipartisi dengan model yang begini. Kemudian yang biru ini kita sebut blok primer. Kemudian yang ungu kita sebut blok sekunder. Ya, kita membedakan dia dalam melakukan perbaikan ya. Kemudian yang blok yang sebelah ini kita biasa menyebutnya beban, seperti ini ya, beban atau bahasa kerennya load ya, seperti ini ya. Ini kita menjadi 3 blok ya, sudah kita partisi menjadi 3. Oke. Nah, setelah kita paham, kita ini ya, komponen-komponen ini yang kita lingkar ini ya, kita harus memisahkan juga, kita harus kuasai juga ya. Dan ini ya, misalnya ini kita mulai dari sumber tegangan, selalu harus mulai dari sumber tegangan ya, 300 volt sumber tegangan untuk modul ini. Kemudian ini ada ini, kita lingkar ulang lagi ya, yang ini ya. Nah ini ya, ini IC PWM nih ya. Ini teman-teman harus kuasai teman-teman ya. Ini harus kita kuasai dulu. Ini ada IC PWM. Nah ini. Kemudian ini ada MOSFET ya, kaki MOSFET nih. Kita sebutnya MOSFET, kita tulis ya. Oke. Kita tulis di sini MOSFET. Oke. Kemudian 3 komponen utama ini dia mendapat tegangan dari sini. Ini sumber utama ya. Dari 220 volt AC dan dari PLN. Nah, metodenya seperti ini, 220 menjadi 300. Sini ya. 300 ini nanti mensuplai IC PWM dengan metodenya ya, dengan strukturnya. IC PWM men-trigger MOSFET. Setelah semuanya bekerja di primer, di sini akan keluar tegangan. Ini ya. Kami lingkar ini, dan juga ada satu lagi di sini ya. Ini harus dikuasai teman-teman ya. Nah, yang lingkaran terakhir tadi untuk mengontrol optocoupler seperti itu. Nah, yang satu lagi ada di sini tegangan, dia akan mengontrol ini ya,
kontrol optokopral. Ada optokoplar dan kontrolnya juga ya. Nah, di sini harus kita pahami. Setelah kita blok-blok, kita lingkar-lingkar jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah lingkaran-lingkaran yang menjadi sumber utama. Kita lihat di sini kami lingkar yang satu, dan ini kedua, ini ketiga, dan kami lingkar lagi yang ini yang keempat ya. Ini adalah beban tadi ya, beban dari sekunder. Jadi keempat beban ini kadang menjadi sumber kerusakan dari power supply ya. Jadi dia rusak gitu ya, kami coret lagi misalnya gitu. Nah, di sini kita sebut transistor ya. Ini adalah bebannya ya, transistor. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, setelah kita gambar-gambar begini menjadi lebih mudah ya. Jadi yang tadinya kita anggap sulit, setelah kita partisi, kita gambar-gambar seperti ini. Semoga teman-teman ada gambaran. Jadi kalau tampak seperti atasnya seperti ini ya. Tampak atasnya seperti ini. Jadi kalau kita akan mereparasinya, kita harus membaliknya ya. Tampaknya seperti ini ya. Nah ini, kalau dibalik seperti ini. Nah, dalam reparasi kita harus membaliknya. Makanya tujuan konten ini kami akan mengupas metodenya, ya kan, strukturnya, struktur blok secara blok, kemudian secara sirkuitnya, sehingga teman-teman pemula bisa bisa belajar ya, bisa menambah pengalaman seperti itu. Oke, kami selalu menampilkan tampilan seperti ini ya. Ini ingat ya, ini ground. Ini adalah dasarnya nih ya. Dasar dalam metode pengukuran ya, ini ya, harus dijepit seperti ini ya. Nah, prop hitamnya harus dijepit seperti ini. Oke, sehingga dalam melakukan pengukuran tegangan seperti ini enak nih ya. Nah gini ya. Oke ya, enak, kita cuman menggunakan satu tangan saja. Oke. Nah setelah itu teman-teman, kita kembali, kita melakukan tracking tegangan. Kita pasang 220 nya ini ya, yang dari PLN ya. Oke, semuanya sudah ready. Saya rasa tampilannya sudah jelas ya. Pencahayaannya sudah bagus. Di sini kita langsung tinggal kita hidupkan ya. Yang 300 tadi ya, ini ya, 300 ya. Kita lihat jalurnya seperti ini dia. Nah ini sampai ke sini dan ke MOSFET ini ya, MOSFET-nya terpasang ini ya. Nah di sini teman-teman harus paham juga ya. Kalau sudah terpasang MOSFET itu biasanya pengukuran tegangannya tidak bisa ya. Misalnya ini ya, ini MOSFET sudah terpasang seperti ini ya. Di situ ya, ini ya, sudah terpasang gitu ya. Jadi kaki drainnya yang 300 yang dari Elco yang ini ya, sampai ke sini ini tidak terukur karena kapasitas AVO-nya ya, kebesaran tuh, dia sudah frekuensi ya, ini yang jadi 300 gini kan, nanti sampai ke sini masih 300 seperti ini ya. Nah kalau ke sini dia avometer kita tidak bisa terukur gini ya. Oke, karena kapasitas avometer kita tidak bisa mengukur seperti itu. Nah, itu drainnya MOSFET. Oke. Dan juga teman-teman kita harus tahu tegangan gate-nya si MOSFET ya. Di sini kita harus lihat tuh. Nah ini 0,2 ya. Itu tegangan dari gate MOSFET ya. Ini kalau karena sentuhnya kurang bagus ya, ini ya. Jadi 0,2 ya, ini ya, ke gate-nya MOSFET ya. Ini struktur kondisi power supply-nya dalam keadaan baik-baik ya, dalam keadaan normal ya. Power supply-nya dalam keadaan normal. Nah ini harus teman-teman kuasai ya, ini IC PWM-nya ini ya. Sumber tegangannya dari 300 tadi kan, yang ini ya. Ini dari sini 300 nanti ya, ini ya. 300 kemudian diturunkan seperti ini.
terus nanti dia sampai ke sini gitu ya, nanti dia sampailah ke sini ya, ini sampai ke sini yang 17 nih ya, ini tegangannya si IC PWM nih. Berarti IC PWM-nya sudah hidup seperti IC PWM-nya sudah hidup, dia sudah bisa mendrive si MOSFET. Dan juga kalau MOSFET-nya sudah terpasang, di sini harus ada tegangan teman-teman ini ya. 13 volt ini ada jika MOSFET sudah terpasang gitu ya. Saya perkuat lagi bahwa dia akan ada tegangan di sini jika MOSFET-nya sudah terpasang seperti itu ya. Ya. Nih, itu harus ada tegangan. Ini ciri sebuah power supply normal. Nah, setelah itu nanti di sini dia diregulasi oleh Zener ini ya menjadi 12 voltnya ya. Nah di sini harus 12 volt ya. Ini karena sentuhannya kami terlalu rapat kan, takutnya short ke yang lain. Oke. Jadi dia sudah normal ya primernya. Kembali kita setelah tahu primernya normal, sekundernya kita pasang ground ya. Biasanya ini ya di elko-nya yang negatif ya. Ya gini. Nah ini di groundnya ini harus kita pasang, harus betul-betul kuat kan, tidak boleh kendor. Oke. Nah seperti ini. Oke. Tinggal dijepit ya. Ini adalah prosedurnya teman-teman ya dalam reparasi ya. Jangan kita pegang dua probe sambil ngukur kan. Nah ini yang paling efektif. Oke. Jadi tampilannya tetap bercahaya ya. Ya kita lihat di sini. Ini akan kita ukur tegangannya, dan juga di sini. Ini masih off ya. Oke. Ini masih off. Nanti kita akan kuasai sirkuit sekundernya. Oke. Ini sudah kita hidupkan. Oke ya. Sudah hidup 29 volt, dan ini adalah minnya. Tegangan simetrisnya. Ini sudah kerja nih. Ya, ini simetrisnya. Ini yang ke beban ya. Ini ya. Ini kami sudah lepas. Ke beban kami lepas. Dalam melakukan reparasi itu bebannya ini harus lepas teman-teman ya. Ini sudah kita lepas yang ke beban tadi ya, blok beban tadi ya. Ya, load kita sebut atau beban. Oke. Jadi beban sekunder sudah kita lepas. Ya, prosedurnya seperti itu. Dan kita harus kuasai juga jalur-jalurnya. Misalnya ini jalur ini ya. Kemana dia tegangannya? Ikuti dulu jalurnya sampai ke sini, ke kontrol optocoupler yang ini ya. Ini harus dikuasai teman-teman, harus paham. Kalau kita tidak paham sirkuit ini, bagaimana kita bisa mereparasinya? Kita harus kuasai jalur-jalur ini. Ini contoh jalur yang ini ya, saya kasih contoh tadi. Dan juga ini tegangan. Ya. Tegangan ini harus kita ngerti juga, ada dioda. Kita harus lihat, ya. Untuk apa tegangan di sini kan gitu ya. Begitu kita hidupkan ya. Ada tegangan di situ. Untuk apa tegangannya? Itu harus kita tahu. Nah, tegangan itu dia sampai ke sini ya, ke optocoupler ini ya. Ini ya. Tuh. Yang 5 volt tadi ini. Kita ikut jalur-jalurnya gitu ya. Pelajari jalurnya gini. Ini adalah standar, tegangan-tegangan standar sebuah modul sekunder bagus ya. Ini bagus, optocouplernya bagus. Tergantung tegangannya. Ini tegangannya sudah ada untuk optocouplernya. Oke. Jadi jalur ini ya teman-teman, jalur-jalur ini ya, kami ulangi lagi ini. Jalur ini ya untuk kontrol optocoupler ya. Ini harus dimengerti juga nih teman-teman ya. Ini penting teman-teman ya. Itu penting. Jadi kita lihat ini jalur yang ini. Kita ulangi lagi. Nih, jalur yang ini. Ini sampai ke sini kan. Nah, ini harus ada tegangan nih. Ini di sini. Kami harus hati-hati ya. Takutnya malah short kan. Ini karena jalurnya terlalu rapat. Ya, ada 29 ya. Ya. Kalau kena betul tuh dia 29 itu ya. Ini 29 teman-teman ya. Nih 29. Dari mana 29-nya? Dia dari sini. Nah, ini harus dikuasai teman-teman ya. Jalur-jalur ini harus dikuasai ini. Jadi 29 seperti ini. Contoh ya.
Kita contoh 29, harus hati-hati. Dia melalui air, dia menyeberangkan ke sini nanti. Ini. Nah, ini. Dia nyebrang ke sini, nanti di sini ada regulasi lagi. Ini lewat sender ini dia menjadi tegangan di sini ya. Ini. Di sini dia menjadi tegangan untuk basis transistor nih 0,2 ya. Ini. Nah, ini ada transistor di sini. Ini. Transistor untuk kontrol optocoupler dan WL431 ya. Oke, jadi sistem ini teman-teman, sistem di sini harus dikuasai juga. Dengan cara apa? Dengan cara metode pengukuran tegangan seperti ini. Oke. Kalau itu sudah bagus kan, berarti optocouplernya juga sudah ada tegangan seperti ini. Oke. Nah, saya rasa sudah sempurna ya. Sekunder dan primer sudah teman-teman tahu. Struktur sirkuitnya dibagi-bagi, dipartisi, membuat menjadi blok-blok. Kemudian akan lebih mudah dalam kita menganalisa kerusakan. Jadi seperti ini. Kita gambar lagi. Ini adalah garis sekunder, yang ungu adalah garis yang ungu ya sekunder ya, yang tadi primer ya, yang ini ungu ini sekunder ya. Kemudian yang coklat ini kita pilah lagi menjadi beban atau load ya, seperti ini. Oke. Kita gambar-gambar lagi seperti ini. Ini adalah beban ya, biar lebih mudah. Beban atau load ya. Ini kita sebut load. Jadi kadang kita menyebutnya lepas beban sekunder seperti ini ya. Jadi beban sekundernya kita lepas. Oke. Kemudian kita sebut ini primer. Kemudian yang satunya kita sebut sekunder. Kita blok ya. Kita pisah-pisahkan gitu ya. Sehingga kalau disebut cek primer, cek sekunder, cek beban gitu ya. Lebih mudah. Oke. Ini kita hapus lagi ya. Kita hapus lagi seperti ini untuk kita ilustrasikan lagi. Jadi teman-teman, dengan simulasi ini mungkin bisa membantu teman-temannya. Kita simulasikan lagi. Kita lingkar. Ini adalah sumber-sumber tegangan utama dan komponen utama dalam sirkuit primer ini ya. Kita buatkan sendiri seperti ini. Kemudian 220 ya, menjadi 300. Kami jelaskan kembali. Ini adalah dasar-dasarnya. Dari 300 menghidupkan IC PWM ya. IC PWM maksudnya susunan dasar dari sebuah power supply itu seperti ini. IC PWM-nya men-trigger MOSFET seperti ini ya. Setelah sirkuit primer ini bekerja, ketiga komponen utama ini bekerja, sekundernya akan mengeluarkan tegangan, trafo sekundernya ya. Tegangannya di sini ada 2 tegangan simetris dan juga ada 1 di sini. Dan kita harus mengerti tujuan dari tegangan-tegangan sekunder ini. Misalnya yang ini untuk menghidupkan, mengontrol optocoupler seperti ini ya. Dan yang satu lagi ini kami lingkar di sini, dia menghidupkan kontrol WL431 ya, untuk kontrol di optocoupler dikasih tegangan kemudian dikontrol seperti itu. Dan ada di load ini ada kami lingkar 4 lingkaran ini. Ini adalah transistor ya teman-teman ya. Transistor dari amplifier. Ini polytron ya. Nah, itu dihidupkan dari tegangan sekunder seperti ini. Makanya kadang power supply-nya rusak gara-gara si transistor ini short ya ke ground, sehingga power supply-nya ikut menjadi imbas dari kerusakan transistor ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa share video kami sehingga
konten-konten kami bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman, ikuti terus konten kami, karena dengan teman-teman konten kami bisa berkembang. Oke, thank you.